Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 090 kelas C, jurusan Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam menurut Maqasid Asy-Syariah yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Melalui sistem kehidupan baik dalam mula hayat thayyibah, ini adalah keinginan sejati untuk kebahagiaan semua orang, bukan kebahagiaan palsu biasanya pada akhirnya akan melahirkan penderitaan. Prinsip atau nilai dasar dalam ekonomi Islam diantaranya yaitu 1. Kebebasan, al-hurriyah kebebasan, dan al-mas'uliyah tanggung jawab, termaksud dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Asas al-hurriyah kebebasan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang menikmati kebebasan penuh berpikir dan bertindak. 2. Keadilan. Keadilan adalah pilar terpenting ekonomi Islam. Al-Quran menekankan penegakan keadilan sebagai misi utama Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pelaksanaan keadilan ekonomi dan penghapusan ketimpangan pendapatan, baik itu ekonomi, politik, atau sosial. Oleh karena itu, tujuan keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan kesejahteraan dianggap sebagai bagian integral dari filosofi moral Islam. 3. Maslahah. Menurut istilah, maslahah adalah untuk membawa segala bentuk menguntungkan atau menolak kemungkinan bahaya apapun. Maslahah apa yang kembali? Kekuatan hidup manusia dan hidup yang sempurna. Aplikasi maslahah diperbankan keuntungan dan pembagian keuntungan. Izinkan investasi pemerintah menentukan harga. Butuh agen rasio dalam mekanisme pasar. Mengusulkan nilai maslahah. Dan langkah yang diperlukan secara konstruktif terkait pengolahan zakat produktif. Hanya sebagian kecil saja bentuk maslahah adalah tujuannya dalam ekonomi Islam. 4. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kondisi interaksi permintaan dan penawaran di sektor real. Islam tidak mengenal sektor moneter saat ini. Sektor moneter syariah merupakan pendukung pelaksanaan sektor real. Oleh karena itu, Islam cenderung membagi pasar menjadi 2 pasar utama, pasar barang dan jasa dan pasar tenaga kerja. Islam mengajarkan keseimbangan dan ekonomi Islam. 5. Tolong-menolong. Sikap peduli dan tolong-menolong merupakan salah satu ciri budaya Islam. Hal ini karena Allah secara langsung mengkontorisasinya dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Tolonglah kamu untuk melakukan kebenaran dan kesalehan, dan jangan membantu kamu dalam dosa dan pelanggaran. Secara etimologis, kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang artinya menolong. 6. Persaudaraan dan kebersamaan. Prinsip ekonomi kebersamaan adalah salah satu prinsip perekonomian dalam perekonomian Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah paradigma ekonomi baru yang konsepnya kooperasi baru, kooperasi perencanaan yang sulit ditemukan bahkan tidak ada dalam ilmu ekonomi. Kearifan konvensional mengakui dimensi ekonomi sebagai ilmu moral. Tentu saja seperti yang diakui kaum strukturis menyentuh nilai-nilai agama. B. Nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. 1. Riba. Riba secara bahasa etimologis dalam bahasa Arab asy-syiddayan yang berarti kelebihan atau tambahan konteks umum. Kelebihan atau tambahan ini yaitu tambahan pokok utang dan harta. Secara istilah terminologi, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang, piutang, jual beli yang disyaratkan sebelum oleh salah satu pihak. Sedangkan riba ada 4, yaitu riba naslah, yaitu membayar lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkannya. 2. Riba fadli. Riba fadl ini penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya. 3. Riba qard. Riba qard adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutang. 4. Ribayat adalah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. 2. Haram.
Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda, salah satunya makanan. Sedangkan orang yang melakukan tindakan haram dan mendapatkan konsekuensi dosa dan hal-hal yang bersangkutan dengan haram, contohnya makanan yang diharamkan atau aktivitas yang berstatus hukuman haram, itu dilarang secara keras di dalam agama Islam dan di dalam ekonomi Islam. Haram itu segala sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti transaksi jual beli daging babi, minuman keras, narkoba, dan bangkai. Adapun jual beli yang haram dilarang dalam Islam, yaitu jual beli mulamasya, yaitu apabila kita menyentuh barang yang dijual maka kita harus membeli barang tersebut. Transaksi ini dilarang dalam Islam. Gaban, yaitu merupakan harga barang yang di pasar di atas rata-rata market price yang diberikan oleh penjual tanpa diketahui oleh si pembeli. 3. Ihtikar, yaitu menimbun barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si penimbun mengeluarkannya sedikit demi sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga normalnya dengan tujuan agar mendapat keuntungan lebih banyak. Ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan itu termasuk dalam kebutuhan esensial, maka ihtikar dilarang. 3. Najis, suatu jual beli dipandang sah manakala barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang yang suci, dimiliki, dikuasai, dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah suatu jual beli apabila barangnya berupa barang najis ainiyah secara substansi, najis bukan sekedar terkena najis bukan najis, serta tidak bisa diambil manfaat darinya. Jual beli menjadi salah satu sahnya manakala barang yang diperjualbelikan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Suci. 2. Bisa dimanfaatkan. 3. Dimiliki sendiri oleh orang yang melangsungkan akad. 4. Bisa diserahkan. 5. Diketahui. 4. Garar, secara bahasa yaitu risiko tipuan dan menjatuhkan diri dari atau harta ke jurang kebinasan. Sedangkan secara istilah garar adalah jual beli yang tidak jelas kesusahannya, dan asas garar adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini bisa terjadi pada barang atau harga. Meskipun garar adalah hal yang dilarang dalam ekonomi syariah, namun pada situasi tertentu Islam tetap memperbolehkannya. Berikut telah kami uraikan secara singkat mengenai hal ini. 1. Adanya hajat. 2. Garar dalam jumlah sedikit tetap diperbolehkan. 3. Garar dalam akad tabarru tidak dilarang. 4. Garar bukan dalam inti objek akad. Kelima, maisir. Maisir adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi, dan larangan ini juga bersumber dari Al-Quran, sehingga dalam Islam diharapkan serta harus menghindari tindakan tersebut. Secara bahasa, maisir bermakna spekulasi. Secara teknis, maisir maksudnya adalah setiap transaksi yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang ala untuk pihak yang menang. Jadi spekulasi yang dilarang itu kurang lebih seperti ini: taruhan harta atau materi berasal dari pengumpulan semua pihak yang ikut serta. 2. Ada pihak yang menang dan ada yang kalah. 3. Pihak yang menang akan mengambil harta sebagai atau seluruh